Apa kabar? Kembali berjumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya, kuat, semangat, dan mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Medium alam gaib. Medium alam gaib. Jadi tidak bisa dipungkiri alam gaib itu memang ada ya, dan terasa oleh diri kita walaupun tidak terlihat karena memang gaib. Jadi jangan pengen melihat ya, jangan pengen melihat yang gaib. Ada yang bisa ya, ada banyak yang bisa ya dengan cara-cara tertentu gitu, dengan cara-cara tertentu. Termasuk juga melihat hantu ya, jangan sampai kita pengen melihat hantu karena kalau sudah terlihat ya ngeri-ngeri juga ya. Bukan ngeri-ngeri sedap, tapi ngeri-ngeri juga ya kalau sudah terlihat itu hantu ya. Jadi janganlah sampai kita pengen melihat yang seperti hantu, kuntilanak dan lain sebagainya, genderuwo, karena dikhawatirkan tidak mampu kita untuk melihatnya, tidak mampu kita untuk menerima dengan apa yang kita lihat itu gitu. Makanya ya gaib gitu, biarkanlah yang gaib itu di alamnya gitu. Uji nyali kan kita kadang pengen uji nyali ya, datang ke kuburan yang akan datang kalau digituin. Lagi pula pengetesan, misalkan ya disebut alam metafisik dengan alat yang fisik, ya nggak akan muncul gitu ya. Jangan jauh-jauh hantu, angin saja dites ya, angin saja atau ruh kita tes, lihat. Kita suka pengen uji nyali ke kuburan kan, itu apalagi di apa, di video, di pingin diviralkan ya, itu nggak akan datang hantunya, malah ngetawain aja gitu ya, malah ngetawain ini apa-apaan mungkin ya, pengen mengukur sesuatu yang bersifat metafisik dengan memakai alat yang fisik. Nah, itu ya, jadi tidak berimbang, tidak berimbang ya. Nah, medium alam gaib memang itu terjadi di manusia gitu ya. Dan itu saya ketahui dengan pengalaman sendiri dan orang lain gitu. Jadi bandingannya itu sendiri dengan orang lain. Kita tidak bisa, kita hanya menduga dan berasumsi bahwa itu memang ada sesuatu yang gaib masuk ke kita ya. Sesuatu yang tak kasat mata masuk ke kita, atau tidak masuk, itu hanya di luar saja. Nah, disebutnya katumpangan. Nah, ini disebutnya katumpangan. Jadi biasanya ada orang-orang tertentu, misalkan ya, tiba-tiba saja malas, tiba-tiba saja apa tuh, lelah tanpa sebab bekerja, lelah tanpa sebab kita ada kegiatan. Biasanya misalkan pulang dari makam, pulang dari kuburan, pulang dari suatu tempat yang itu dianggap mistik lah, dianggap seram, dianggap memiliki aura yang begitu-begitulah. Nah, saat pulang gitu tuh lemas, tiba-tiba lemas, tiba-tiba bukan lemas karena jalannya, beda kan, lemas karena kita melakukan sesuatu yang bersifat fisik, dengan lemas yang bersifat mental, itu berbeda gitu ya. Mungkin Anda juga bisa merasakan ya, lemas dengan sesuatu yang bersifat mental dengan sesuatu yang bersifat fisik itu jelas berbeda ya. Kalau sesuatu yang bersifat fisik ada cirinya, biasanya pegal lemasnya ya, sudah keluar keringat, pegal. Terus itu ciri fisiknya ya, ya beda lah di pikiran kita ya, ini leles sudah bekerja ya, dia juga bilang begitu kan gitu ya. Nah, dia juga merasakan ini yang saya apa tuh hadapi ya, orang tersebut sama, dia pernah bilang lemas, lelah yang bersifat fisik karena jalan. Dia pernah juga apa tuh yang bersifat lelah, mengutarakan yang bersifat lelah ya, karena
kata dia ketumpangan, jadi dia pun merasa berbeda gitu, merasa berbeda. Dan saya pun pernah mengalami begitu dan beda gitu, beda ya. Kalau yang bersifat ketumpangan itu tiba-tiba saja lemas atau kadang maralas, pengennya diam tidur, jadi seperti kayak depresi gitu ya, seperti kayak depresi kan. Nah itu, dan perasaan beda, jadi pengennya, dia bilang ketumpangan, nah, ketumpangan gitu ya, ketumpangan itu biasanya ada kala ketumpangan sesuatu yang bersifat supranatural ya, atau yang bersifat gaib. Itu bisa jadi dari jin ya, kita sebut jin, atau makhluk tak kasat mata yang yang tercipta dari api ya. Nah, bisa juga dari karuhun gitu yang saya dengar itu ya. Jadi mungkin ngikut, ada yang ngikut ketumpangan itu, numpang, jadi numpang ngikut. Nah gitu, itu biasanya memang terjadi begitu. Nah, untung tidak sampai kesurupan. Nah, kalau ketumpangan itu tidak sampai kesurupan, hanya kita tuh lemas. Nah, beda dengan kesurupan. Kalau kesurupan kan kita sudah di bawah kontrolnya ya, kontrol makhluk gaib tersebut. Nah, jin tersebut atau ya yang masuknya itu tersebut ya. Kalau ketumpangan enggak gitu ya. Biasanya ketumpangan ini ya pengen diingat gitu, pengen diingat makhluk gaibnya itu, karena tanggapan mereka ya begitu, tanggapan mereka ya begitu. Meren mungkin gitu pengen didoain mungkin gitu, dia itu nyaah. Nah, tanggapan yang ketumpangan itu begitu, mungkin gitu dia tuh ingat ke saya mungkin dia, nah gitulah tanggapannya. Jadi bukan karena marah, bukan, jadi karena suka, karena ada kanyaah, karena ada kasih sayang, karena yang gaibnya itu ingat ke dia. Nah gitu, biasanya tanggapannya begitu. Itu ketumpangan. Beda lagi dengan reged. Reged itu biasanya bahasa reged ya, dalam Sunda biasanya itu ada aura sesuatu yang kurang baik lah ke tubuh gitu. Jadi hawanya, udaranya, nah, udara dari pengaruhnya, nah, pengaruh dari makhluk gaib tersebut. Kalau ketumpangan makhluk gaibnya itu yang numpang ke kita, nempel. Kalau reged itu auranya mungkin kita lewat, saling lewat gini mungkin, nah auranya itu masuk ke kita itu ya. Apa bisa masuk ke badan ya, bisa mungkin ya, atau bisa menempel di badan, bisa mungkin. Angin saja bisa masuk kan ya, angin saja bisa masuk ke badan kita, nempel. Bisa kan, ngelus tuh angin juga masuk ke badan kita juga bisa. Nah, gitu ya. Jadi ya itulah gitu ya, ada terjadi hal-hal begitu dalam kenyataan ya, dan itu tidak bisa dipungkiri bagaimanapun juga gitu, bagaimanapun juga ya. Entah bagaimana ya, saya juga tidak paham, tapi ya saat di doa-doa pahamnya ya, saat dikasih doa-doa ya sembuh gitu, uniknya itu. Makanya bisa menyimpulkan begitu juga yang ketumpangan, kasih doa-doa ya dengan cara tertentu ya, nah sembuh gitu. Kasih air minum sembuh, kasih doa-doa. Makanya dia itu yang ketumpangan biasanya mintanya ya doa-doa ya, asa ketumpangan cing pangobarankeun, tolong obatin. Nah kita kasih doa-doa lewat air ya, yang utama itu memang lewat air itu. Kalau pengobatan yang utama itu memang lewat air. Nah, sehat selalu, air kasih doa, tiupin gitu ya. Tapi harus ke memang yang orang yang terlihat ikhlas